Nah, saya rekam supaya teman kamu yang nggak hadir juga bisa ikuti, bisa nonton, bisa ngerjain juga. Pertama, saya ulang mengenai persamaan dasar akuntansinya dulu. Kemarin, ya di pertemuan sebelumnya, saya udah jelaskan, atau saya sudah menjelaskan mengenai akun-akun yang ada di perusahaan jasa terutama, atau yang ada dalam akuntansi. Jadi akun itu wadah untuk mencatat transaksi. Nah, ada nama-nama akunnya, ada jenis-jenisnya, kemarin kita udah bahas. Jadi saya tidak akan membahas lagi. Kamu tinggal baca bukunya, yang kemarin saya lihat bilang tuh, baca e-booknya. Kita sudah bahas apa itu harta, apa itu utang, apa itu modal. Ya, semuanya dicatat dalam ada yang namanya akun. Nah, harta itu terdiri dari beberapa banyak akun. Utang juga ada terdiri dari beberapa jenis akun. Modal juga sama. Karena untuk mencatat transaksinya kita butuh yang namanya account. Nah, jenis-jenis aset atau jenis-jenis akun udah dibahas juga. Pengelompokannya sudah, terus juga ini pembagiannya. Jenis-jenis aset atau harta atau aktiva itu sama tuh bahasanya. Kita sudah bahas ada yang fixed aset, ada yang aset lancar, aset tetap dan aset lancar. Ada lagi aset yang tidak terwujud, intangible aset. Banyak tuh jenis-jenis aset atau harta perusahaan. Investasi jangka panjang, utang atau liability atau liabilitas atau kewajiban sama istilahnya. Ada utang dagang, utang jangka panjang, utang jangka pendek dan sebagainya sama pokoknya. Modal juga kita sudah bahas, pendapatan juga sudah, dan beban-beban atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan kita juga sudah bahas. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Maksudnya apa? Jadi, dalam sebuah perusahaan, entah itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur, kan pasti ketika menjalankan kegiatan usahanya, pasti kan ada yang namanya transaksi. Transaksi itu simpelnya kayak gini, kamu buka toko, kamu buka usaha, ada yang beli kan? Ada pertukaran antara barang yang dibeli dengan pembayaran yang kamu terima. Nah, itu transaksi. Transaksi itu simpelnya jual dan beli. Nah, ketika terjadi transaksi, kan pasti ada namanya tuh bukti transaksi. Contohnya, kamu dapat kalau belanja ke Indomaret, ke Alfamart, ada dapat struknya, notanya, ada fakturnya segala macam. Nah, itu tuh bukti transaksi. Nah, itu di dalam akuntansi harus dicatat. Setiap transaksi yang terjadi ketika kegiatan perusahaan ini berjalan, itu harus dicatat ke dalam yang namanya akun tadi. Ada yang transaksi yang berhubungan dengan aset perusahaan, ada juga ternyata transaksi-transaksi yang berhubungan dengan utang perusahaan, ada juga aset-aset, bukan aset apa, akun-akun, transaksi-transaksi yang akun-akunnya itu berhubungan dengan modal pencatatannya. Nah, itu harus dicatat. Nah, disinilah yang namanya menganalisis transaksi. Jadi ketika ada satu transaksi, nanti sebuah transaksi, nah kita analisis transaksi ini tuh mempengaruhi harta perusahaan, mempengaruhi utang, mempengaruhi modal. Nah, biasanya dalam persamaan dasar akuntansi, transaksi dalam sebuah perusahaan itu minimal mempengaruhi dua akun. Entah itu akun aset dengan akun aset lainnya, entah itu aset dengan utang perusahaan, entah itu aset dengan modal, atau mungkin utang dengan modal. Minimal ada dua akun yang terpengaruh dari sebuah transaksi. Nah, ini yang akan kita pelajari dan kita akan analisis dan mencatatnya.
Jadi saya jelasin dulu, nanti baru kita praktek pakai yang Microsoft Excel yang tadi saya kasih. Ini teorinya dulu, ini penjelasannya dulu. Yang pertama, biasanya dalam persamaan dasar akuntansi kan kita sudah tahu ya, aset sama dengan utang plus modal. Nah, bentuk pencatatannya itu seperti ini nanti. Ini aset atau harta atau aktiva. Di sisi kiri ini lebih banyak nih. Ya iya lebih jelas karena akun-akunnya lebih banyak, jenis-jenis hartanya banyak. Jadi akunnya banyak. Nanti harus sama dengan utang plus modal. Ini utang, ini modal. Nah, ini bentuknya kayak gini nanti. Ini dengan nama-nama akunnya. Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu contohnya. Tadi saya bilang, ketika terjadi transaksi di dalam sebuah perusahaan ya, yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, itu ada yang mengakibatkan atau mempengaruhi akun-akun yang ada. Entah itu akun harta dengan harta, harta dengan utang, harta dengan modal, atau utang dengan modal. Nah, minimal ada dua biasanya. Contoh, yang pertama, ada transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan harta perusahaan itu dengan harta perusahaan itu sendiri. Kita tahu kemarin, harta itu, aset atau aktiva itu terdiri aktiva lancar, tidak lancar. Jenisnya banyak, ada kas atau uang cash, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, ada juga gedung, kendaraan, ada juga aset-aset yang tidak berwujud, investasi jangka panjang, ada juga mungkin beban-beban yang dibayar di muka, istilahnya kemarin. Nah, ternyata transaksi itu ada yang mempengaruhi akun-akun di dalam harta itu sendiri, yang mempengaruhi harta dengan harta lainnya di dalam sebuah perusahaan. Contoh, di sini ada contohnya nih. Nah, makanya kita mulai menganalisis. Ada transaksi yang pertama. Transaksinya seperti ini. Pembelian perlengkapan secara tunai. Contoh nomor 1 nih. Dibeli perlengkapan untuk toko seharga 100.000 dan dibeli secara tunai. Jadi si perusahaan ini nih, entah itu kamu toko lah atau apa perusahaan ini, beli perlengkapan. Ya, misalkan contoh beli alat tulis, beli misalkan kalau sekolah nih, beli apa lagi? Beli papan tulis, beli lagi mungkin stationery, itu termasuk perlengkapan. Kita udah belajar tuh jenis-jenis perlengkapan apa aja, macamnya apa aja tuh. Baca lagi, lihat lagi. Seharga 100.000. Nah, itu kan harus dicatat. Kenapa? Karena ada uang yang keluar. Ada nominal uang yang keluar dan harus dicatat kalau di akuntansi. Nah, kalau misalkan terjadi transaksi pembelian perlengkapan secara tunai, artinya bayar cash. Karena pembayaran ini ada yang kredit nanti atau dibayar nanti bayarnya belakangan. Tapi ini di sini transaksinya adalah pembelian perlengkapan itu secara tunai. Jadi ibarat kamu datang ke Puspin beli misalkan untuk keperluan kantor kamu. Nah, kamu ke Puspin bawa duit, bayar. Entah itu kamu gesek pakai debit card, atau kamu bayar pakai cek, atau kamu pakai duit langsung. Nah, itu secara tunai. Artinya, nah dari satu transaksi itu ada yang terpengaruh di situ. Pertama, yang terpengaruh di situ apa? Yang pasti uang tunai kita kan, kas kita, kas perusahaan, uang kas, cash, tunai. Kita ngeluarin duit 100.000. Berarti nih, uang kas perusahaan itu pasti berkurang. Iya dong, orang dibayar, kita beli,
ke beli peralatan, kita bayar tunai. Berarti kita bayar uang cash tuh, pakai uang kas tunai. Berarti kita mengeluarkan uang 100.000. Berarti uang kas perusahaan berkurang dong, digunakan untuk membayar 100.000. Tapi di sisi lain, ternyata perlengkapan perusahaan bertambah. Bener nggak? Tadinya kita nggak sebelum beli stationery, belum ada nih stationery-nya. Tapi ketika kita datang ke toko stationery, kita beli secara tunai seharga 100.000, uang kita memang berkurang 100, uang perusahaan berkurang 100.000. Tapi di sisi lain kita kan punya perlengkapan. Perlengkapan itu bertambah. Nah, dicatatlah makanya di sini. Kalau di persamaan dasar akuntansi, kalau misalkan mengakibatkan akun tersebut berkurang, pakai tanda kurung boleh nih pencatatannya nih. Atau boleh juga langsung minus 100.000, bisa juga. Tapi biasanya ini di tanda kurung, apalagi nanti kan kita pakai Microsoft Excel tuh. Nanti pakai tanda kurung itu udah otomatis jadi negatif hasilnya, min. Nah, dari transaksi pembelian perlengkapan secara tunai, ada 2 akun yang terpengaruh tuh di situ. Akun kas, yaitu kasnya jadi berkurang, tapi di sisi lain perlengkapannya bertambah. Nah, kalau di jumlah seimbang nggak? Seimbang dong. Ini minus 100.000, ini plus 100.000, seimbang. Seperti itu. Nah, itu satu contoh transaksi yang mengakibatkan perubahan dari sisi harta terhadap harta lainnya. Sekali lagi, ada contoh lagi di situ. Ada contoh lainnya yang kedua. Tadi beli perlengkapan, sekarang beli peralatan. Tadi belinya perlengkapan nih. Sekarang beli peralatan secara tunai. Tadi juga tunai. Peralatan tuh apa aja? Mesin, kendaraan, gedung, tanah. Beli tapi secara tunai atau cash. Uang tunai atau ini istilahnya cash atau uang tunai. Sama, beli peralatan harganya 500.000 secara tunai. Berarti si perusahaan itu uang kasnya berkurang karena digunakan buat beli si peralatan. Ini berkurang lagi. Tapi di sisi lain ada harta lainnya yang bertambah jumlahnya. Tapi bukan dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk peralatan. Kalau tadi perlengkapan, karena beli perlengkapan tunai, berikutnya yang kedua ini dia perusahaan beli peralatan secara tunai juga. Berarti memang uang kasnya berkurang, uang tunainya berkurang, cashnya berkurang, tapi di sisi lain peralatan perusahaan pun bertambah nilainya. Sama nggak? Seimbang nggak? Seimbang dong. Ini minus 500.000, ini plus 500.000. Nah, masih di sisi harta. Satu lagi, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta lainnya selain pembelian secara tunai, entah itu mau beli perlengkapan lah, beli peralatan. Pokoknya pembelian secara tunai itu pasti mempengaruhi harta dengan harta lain. Yang ketiga, si perusahaan ternyata menerima piutang. Ingat, piutang ini berbentuk janji. Artinya dibayar nanti. Transaksinya sudah terjadi, kita udah menyelesaikan kewajiban kita, misalkan ada yang beli sama kita nih. Tapi dia bilang nanti bayarnya minggu depan ya, atau bayarnya bulan depan ya Pak, atau bayarnya nanti ya besok. Nah, itu tuh namanya piutang. Si perusahaan catat itu sebagai piutang. Harusnya sudah terima pendapatannya dalam bentuk pendapatannya, tapi ini belum diterima, tapi nanti nih besok lah atau bulan depan, mungkin sih tahun depan bulan 4, 3 bulan lagi. Nah, itu dicatat sebagai piutang. Nah, berarti
Menerima piutang dari Tuan A sebesar 50.000. Terima duit nih. Transaksinya kemarin dibayarnya hari ini. Orangnya datang lagi, bayar nih Pak. Kemarin saya ambil barang, ini duitnya ya saya bayar sekarang. Nah, dapat nih. Kita menambah uang kasnya bertambah. Tapi di sisi lain, piutang kita tadi janji-janji pembeli yang mau bayar ini berkurang. Ya iya dong, kan dia udah bayar. Jadi di sisi lain uang kas kita bertambah, kita terima uang cash nih, terima duit. Tapi di sisi lain, harta lainnya berbentuk piutang tadi, berbentuk janji tadi untuk membayarnya berkurang. Ya iya dong, dia udah bayar. Berarti dia udah gak ada utang lagi sama kita. Nah, piutangnya berkurang. Nah, seperti ini. 3 contoh transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta lainnya. Banyak kan jenis harta ini, ada uang kas, ada piutang, perlengkapan, peralatan, tadi misalkan beban diterima di muka atau dibayar di muka dan sebagainya, banyak nih macam-macam harta ini banyak. Nah, ternyata ada transaksi-transaksi ini mempengaruhi ya antar harta ini aja nih. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Atau ada yang kurang jelas? Ada yang mau diulang nggak? Kita sudah mulai menganalisis satu persatu. Ada? Jadi dalam sebuah transaksi, dalam sebuah perusahaan itu ada transaksi yang mempengaruhi harta dengan harta lainnya. Harta perusahaan ini banyak nih macamnya, ada aset tetap, aset tidak tetap. Contohnya ini cash, uang tunai, piutang, perlengkapan, peralatan, beban dibayar di muka, aset tidak berwujud. Banyak tuh jenis-jenis aset kemarin kan, jenis-jenis harta perusahaan itu banyak. Gedung, peralatan, kendaraan, di sini termasuknya ada gedung, ada kendaraan, banyak. Ada aset tidak berwujud, ada investasi jangka panjang. Nah, ini jenis-jenis harta. Nah, ternyata ada transaksi yang mempengaruhi antar harta itu sendiri. Ya, entah itu kayak ini nih, uang kas dengan perlengkapan, uang kas ini dengan peralatan, ada uang kas ini dengan piutang. Nah, ini tuh saling mempengaruhi. Tapi sebetulnya ketika kita analisis dan kita catat, ya nominalnya tetap jadi 0, seimbang. Karena di sisi lain ada harta yang berkurang, di sisi lain ada harta yang bertambah. Nih, contohnya, kalau transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta lainnya, ini nih hartanya nih, jenis-jenisnya nih banyak nih, uang kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, kendaraan, apapun itu, jenis hartanya, nah itu ternyata terpengaruhi juga kalau misalkan nih pembelian secara tunai. Kalau pembelian secara tunai udah pasti uang kasnya berkurang kan, uang cash perusahaan berkurang karena dipakai untuk pembayaran. Menerima piutang nih, menerima pembayaran dari janji pembeli atau konsumen. Nah, kita terima uang nih, ya pasti uang kas kita bertambah dong. Tadinya nggak ada, sekarang jadi ada uang tunai kan. Kita terima uang tunai. Tapi di sisi lain piutangnya ya berkurang, janji untuk bayarnya kan makin berkurang juga. Nah, ini yang pertama. Jadi transaksi yang pertama, setiap transaksi itu ada yang mempengaruhi harta dengan harta lainnya. Ya cuma di sisi harta ini aja nih perubahannya nih. Yaitu kalau terjadi pembelian secara tunai, itu pasti mempengaruhi harta dengan harta. Sama penerimaan piutang, nah ini juga mempengaruhi harta dengan harta lainnya.
berikutnya. Nah, ada juga transaksi yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan dari sisi harta dengan utang. Kalau tadi harta dengan harta, sekarang harta dengan utang. Berarti dari sisi harta ini dengan ini. Kalau tadi kan di sini doang nih, antara kas dengan piutang, kas dengan perlengkapan, kas dengan peralatan. Nah, ada juga transaksi yang mengakibatkan perubahan harta atau mempengaruhi harta perusahaan dan utang perusahaan. Contohnya apa? Nih, pembelian secara kredit. Berarti kalau beli kredit itu kita tidak mengeluarkan uang tunai atau enggak cash. Contoh, perusahaan beli kendaraan, beli mobil nih ke showroom. Enggak langsung dibayar, enggak bayar cash saat itu. Tapi misalkan dicicil, atau misalkan nanti dibayar bulan depan, atau minggu depan, atau dibayarnya besok, tapi mobilnya udah kita bawa duluan. Nah, itu secara kredit tuh, pembelian secara kredit. Jadi tidak pakai uang tunai. Ya enggak lah, kita nggak keluarin uang, karena kita belinya kredit atau nyicil istilahnya gitu ya. Mau pembelian peralatan, mau pembelian perlengkapan, pembelian apapun yang dilakukan secara kredit itu pasti mempengaruhi sisi harta dan utang. Ini nih contohnya beli perlengkapan toko secara kredit seharga 100.000. Kayak tadi tuh, kita beli perlengkapan toko tuh kayak misalkan kita beli stationery. Kita ke toko stationery, kita belanja sebesar 100.000. Kita bayar pakai kartu kredit. Atau mungkin karena si toko itu udah rekanan kerja kita bilang, saya ambil barang dulu ya, bayarnya minggu depan. Biasanya kalau dalam perusahaan itu kalau udah terjalin kerjasama kayak begitu, ya udah nggak apa-apa, ambil aja dulu barangnya, bayarnya nanti belakangan, boleh. Nah itu si perusahaan harus catat itu sebagai utang. Di sisi lain ketika transaksi ini beli perlengkapan atau beli stationery atau beli apa ya, beli laptop lah istilahnya, perusahaan butuh laptop, nah, beli laptop tapi dibayar secara kredit, entah itu pakai kartu kredit, entah itu dicicil 3 bulan, 6 bulan, terserah. Tapi pada saat transaksi itu nggak mengeluarkan uang kas kan, kita nggak keluarin duit. Tapi di sisi lain berarti ketika kita beli perlengkapan tadi ya, berarti perlengkapannya bertambah. Ya dong, kita beli laptop nih, perusahaan beli laptop. Ya berarti laptopnya nambah dong, peralatannya bertambah nilai. Tapi di sisi lain karena kita belinya kredit, nggak tunai, berarti si perusahaan punya utang dong. Utangnya bertambah. Ya iya, masa kamu beli perlengkapan, ambil laptopnya terus kamu nggak bayar, ya kan tetap harus bayar. Walaupun tadi tuh, nantilah bayarnya bulan depan ya, bulannya besok, bayarnya minggu depan. Tapi kan perusahaan harus mencatat itu sebagai utang yang harus dibayar dan dilunasi. Nah, dari transaksi ini bisa kita lihat, di sisi lain harta kita berbentuk perlengkapan ini bertambah senilai 100.000. Di sisi lain, kita jadi punya utang, utang kita bertambah juga 100.000. Seimbang nggak? Seimbang. Hartanya bertambah senilai 100.000, utangnya pun bertambah 100.000. Beli selain perlengkapan peralatan, beli peralatan 500.000. Ya sama, peralatan kita bertambah nilainya karena kita beli, tapi karena belinya secara kredit tidak tunai, utang kita bertambah. Nah ini contoh transaksi yang mempengaruhi harta dan utang. Pembelian secara kredit. Kalau tadi pembelian secara tunai atau cash, itu mengakibatkan sisi harta dengan harta aja. Tapi kalau pembelian secara kredit, perusahaan melakukan pembelian, entah itu beli perlengkapan, beli peralatan secara kredit, tidak tunai, berarti itu mempengaruhi harta perusahaan dalam bentuk harta yang peralatan, perlengkapan,
dan di sisi lain utangnya bertambah. Ya dong, harus dibayar. Nah, tapi harus dicatat kita punya utang senilai peralatan yang kita beli, senilai peralatan yang kita beli. Selain pembelian secara kredit, transaksi yang mempengaruhi sisi harta dan utang lainnya adalah ini. Si perusahaan pinjam uang ke bank untuk modal usaha nih, misalkan perusahaan mau ekspansi usaha atau mau buka cabang atau mau butuh nambah modal, pinjam dari bank. Misalkan dia pinjam 50.000 dari bank, ya mungkin juga ya, perusahaan beli ini cuma nominalnya pura-pura aja lah. Misalkan si perusahaan ini pinjam ke bank 50.000, si bank kasih nggak ke kita? Kasih, misalkan di ACC di approve, dikasih nih 50.000 dalam bentuk apa? Karena kita pinjam uang, ya berarti dikasih dalam bentuk uang kan? Uang tunai, ya entah itu dia transfer ke rekening kita lah, entah itu dia kasih tunai. Intinya kita terima uang tunai atau uang cash atau kas. Berarti ketika si perusahaan itu pinjam uang dari bank, pasti dia nerima duit. Uang kasnya pasti bertambah kan? Kas kita, kas perusahaan akan bertambah senilai 50.000 karena pinjam dari bank 50.000 dikasihlah 50.000. Tapi di sisi lain, ya kita jadi punya utang sama bank. Utang banknya juga bertambah, utang kita bertambah juga. Ya tadinya nggak ada utang karena pinjam duit ke bank ya jadi ada utang. Nah utangnya bertambah juga dong senilai 50.000 ya karena kita pinjam 50.000 ya kita harus balikin 50.000 dong. Nah ini pencatatannya seperti itu. Atau kalau tadi kita pinjam duit ke bank. Nah kalau misalkan kita bayar utang, gimana nih? Udah pinjam dapat pinjaman, kita bayarlah, bayar utang ke bank. Contohnya di sini bayar utang ke bank 10.000. Berarti kan kita pinjam duit ke bank berbentuk uang tunai, uang cash. Ya berarti kita balikin bentuknya uang cash juga kan? Bayarnya pakai uang tunai juga kan? Utang tersebut. Nah, berarti di sisi harta nih berkurang nih 10.000. Uang tunai kita berkurang 10.000. Kenapa? Karena dipakai untuk bayar utang. Tapi di sisi lain, utang bank kita juga jadi berkurang. Nah, jadi kalau dilihat ya seimbang, uang kas kita berkurang 10.000, di sisi lain uang utang bank kita juga berkurang 10.000, seimbang. Nah, jadi transaksi yang tersebut ya bisa mengakibatkan harta ini bertambah atau berkurang. Di sisi lain juga utang kita ini bisa bertambah atau berkurang. Sama seperti tadi, sekalipun itu antar harta, ya ada yang mengakibatkan harta itu bertambah, tapi di sisi lain harta itu berkurang. Ada juga di sisi lain itu harta itu berkurang, di sisi lain berkurang juga. Pokoknya ini plus minus lah, bertambah dan berkurang intinya. Seperti ini. Ini transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan di sisi harta dan utang. Seperti pembelian secara kredit, terus kita pinjam uang ke bank, kan kita jadi punya utang. Atau ketika kita bayar utang ya, berarti uang kas kita berkurang. Dan di sisi lain utang kita pun berkurang, karena udah dibayar. Nah, ada pertanyaan ini, pajak utangnya gimana Pak atau bunga utangnya? Ya di sini kan tidak dicantumkan nih. Kalau misalkan di sini dicantumkan ya mungkin di sini udah plus bunganya lah. Tapi di sini itu dia hanya transaksinya menyatakan bahwa terjadi pembayaran utang sebesar 10.000 ke bank. Berarti kalau misalkan dia transaksinya itu nanti ada keterangan lagi misalkan pembayaran utang 10.000 dengan bunga 10%. Nah, berarti kita tambahin 10% nih, berapa yang harus dibayar. Tapi kalau misalnya keterangannya dia tidak mencantumkan keterangan kayak tadi tuh, ada pajaknya atau ada bunganya, ya nggak usah. Kita catat secara nominal transaksi yang udah ada berapa di situ, catat aja. Jadi benar-benar sebenar-benarnya. Jangan ditambah,
jangan dikurang si transaksinya itu, jangan dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin, jangan. Memang seperti itu kejadiannya, seperti itu transaksinya, yaitu yang kita catat. Cara kita tahu transaksinya ditulis di piutang atau utang gimana? Nah, ini balik lagi, ini yang sering terjadi sama kalian ya, kita semua lah ya, yang pertama kali belajar akuntansi atau accounting. Masalah yang disebut utang dengan piutang, ini bedanya apa? Ini kan bingungnya di sini nih, suka kebolak-balik nih. Apa bedanya piutang sama utang? Nah, mungkin di antara kalian bingung nih, ini apa bedanya sih? Di sini kan udah jelas nih. Yang pertama, kalau harta piutang ini termasuk harta perusahaan. Nah, harta perusahaan yang seperti apa? Kalau piutang itu kan ini bentuknya janji nih. Biasanya istilahnya gitu, bentuknya janji. Kenapa? Ketika barang dagang atau jasa yang kita sudah berikan ya kepada si pembeli atau kepada si konsumen, tapi belum dibayar sama si konsumen itu. Contoh, saya buka usaha jahit seragam. Terus misalkan kamu ke saya nih, Pak, saya mau jahit seragam, Pak. Oke, saya bilang ongkosnya atau jasa bikin seragamnya 500.000 ya. Untuk 2 kemeja sama 2 celana, misalkan gitu. Oke, saya bilang gitu, nggak masalah, saya kerjain dulu ya. Oke, saya kerjain dulu, saya jahit sampai selesai. Sudah selesai, saya hubungi kalian. Seragamnya udah jadi, ambil nih. Nah, terus kalian ketemu saya, Pak, tapi saya bayarnya minggu depan ya Pak. Atau misalkan Pak, nanti saya bayarnya besok ya Pak. Karena saya mungkin dapat dari transferan orang tuanya besok atau minggu depan. Nah, ya udah silahkan ambil aja barangnya, silahkan ambil. Nah, saya sebagai si tukang jahit mencatat itu sebagai piutang. Karena ini termasuk harta saya nih. Harta dalam bentuk janji. Artinya belum ditagih nih. Masih bentuk janji, dia bayar bulan depan, bayar minggu depan, ya udah. Tapi kan saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Nah, itu catat sebagai piutang. Kalau utang, ini istilahnya itu yang harus kita bayar, kewajiban yang harus kita penuhi. Contoh kayak tadi, kita pinjam uang sama bank, kan harus dibalikin. Nah, itu catat sebagai utang. Karena utang itu, istilah lainnya kan kewajiban. Jadi, ini biasanya terjadi karena pinjam modal lah. Nah, itu utang. Atau sesuatu yang harus kita kembalikan. Ya, kalau misalkan yang gampangnya kamu pinjam buku teman kamu, kan itu harus dibalikin. Sebenarnya ketika kamu pinjam buku teman kamu punya utang sama teman kamu. Utangnya apa? Harus balikin bukunya. Bukan berarti setelah pinjam buku dari teman kamu bilang ini buku saya. Nggak bisa dong. Kecuali kalau kamu beli itu buku dari teman kamu. Nah, itu jadi milik kamu, jadi harta kamu. Tapi kamu harus balikin karena kamu pinjam, berarti itu utang. Harus dikembaliin. Nah, kalau di perusahaan juga sama. Ketika pinjam duit, harus dikembalikan. Entah itu pinjamnya sama saudara, atau sama bank, atau sama investor. Nah, itu kan bentuknya uang. Utang juga harus dibalikin. Nah, harus dikembalikan. Itu bedanya piutang sama utang. Itu ya. Ini memang agak seperti itu. Biasanya memang awal-awal bingung antara si piutang ini dengan utang. Tapi logikanya kayak gitu aja, gampang tuh. Kalau lupa ingat si tukang jahit tadi itu. Nah, aku ngomong di next. Yang pertama tadi transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Jadi ya cuma di sisi harta sini aja nih. Ya ini terjadi karena pembelian secara tunai, penerimaan piutang nih tadi. Oh besoknya ternyata dia bayar ke saya. Catat nih hari ini atau besok nih. Catat hari ini dia udah bayar utangnya ke saya atau dia sudah bayar tagihannya. Berarti kita catat sebagai piutang. Terus selain harta dengan harta, itu harta dengan utang. Ini biasanya
pembelian-pembelian lah, entah itu perlengkapan, peralatan secara kredit, atau ketika kita si perusahaan pinjam uang sama bank, pinjam uang, atau ketika kita bayar utang sama pihak lain, nah itu juga mempengaruhi di sini harta dengan utang. Nah, yang terakhir itu ada transaksi-transaksi yang mempengaruhi perubahan di sisi harta dengan modal. Kalau tadi yang pertama harta dengan harta di sini ya. Ya kan, harta dengan harta, ada yang mengakibatkan hartanya bertambah, misalkan kasnya bertambah, perlengkapannya bertambah. Atau mungkin kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah, dan sebagainya. Nah, ada juga tadi yang kedua antara harta dengan utang. Nah, yang ketiga ini, transaksi ini mempengaruhi harta perusahaan dengan modal perusahaan itu sendiri. Nih. Contohnya seperti apa, transaksi seperti apa yang mempengaruhi harta dengan modal perusahaan. Dan harta nih dengan mau utang. Nah, dengan si modal perusahaan ini nih. Apa nih transaksi seperti apa aja yang mempengaruhi harta dengan modal? Contohnya ada transaksi penyetoran modal oleh pemilik perusahaan. Nah, perlu dicatat juga nih, modal ini yang namanya modal itu hanya terpengaruh oleh dua hal. Modal perusahaan nih, si modal ini ya, modal perusahaan ini biasanya akan bertambah atau berkurang. Itu yang pertama dari keuntungan perusahaan atau laba. Kalau laba perusahaan berarti perusahaan mendapat keuntungan, berarti nambah modal nih. Kalau rugi, ya berarti mengurangi. Nih, kalau perusahaan mengalami kerugian, nah itu mengurangi modal pasti. Selain itu, si modal ini juga terpengaruhi dari pemilik usaha. Dia setor uang buat nambah modal, atau dia ngambil uang perusahaan juga bisa, karena kan dia yang punya perusahaan, dia yang punya usaha, jadi bebas dia lah dia mau pakai modalnya buat apa kan. Nah, ini biasanya terpengaruhi dari sini nih, dari si laba perusahaan atau rugi perusahaan dan dari sisi pemilik. Nah, berarti kalau kita bicara laba perusahaan atau rugi perusahaan, ini biasanya dari pendapatan yang dikurangi nanti beban-bebannya. Jadi ketahuan kan untungnya berapa, pendapatan kita berapa, beban yang kita bayarkan berapa. Nah, jadi contohnya di sini adalah ada transaksi yang mempengaruhi antara yang mengakibatkan harta dan modal ini berubah atau mempengaruhi satu dengan yang lain. Contoh, penyetoran modal oleh pemilik perusahaan. Transaksinya misalkan nih, disetorkan modal oleh pemilik perusahaan sebesar 100.000. Jadi si pemilik ini ada uang nih, udahlah saya setorin aja, simpan aja di perusahaan saya lah buat modal perusahaan saya. Nah, itu harus dicatat di sisi harta, uang tunai nih, ya kan? Dia menyerahkannya dalam bentuk uang tunai. Kalau dia menyerahkan dalam bentuk peralatan atau perlengkapan, dia catat sebagai perlengkapan dan peralatan. Tapi di sini dia menyerahkan modalnya dalam bentuk uang 100.000. Berarti sudah pasti uang kasnya jadi bertambah, uang kas perusahaannya jadi bertambah. Di sisi lain pasti modal perusahaannya juga bertambah. Iya dong, karena si pemiliknya nambah 100.000 untuk modal perusahaan dalam bentuk uang 100.000. Jadi uang 100.000 untuk cash, dalam bentuk cash nih bertambah. Di sisi lain modalnya juga jadi bertambah. Yang kedua, memperoleh pendapatan. Perusahaan jual barang atau jasa kan. Ketika jual barang atau jasa, ada yang beli, dapat duit nih sebagai pendapatan. Contoh di sini diterima pendapatan atas jasa fotokopi nih. Ketika buka usaha fotokopi, ada yang fotokopi, berapa harganya? 50.000. Nah, kita kan terima nih, dibayar nih sama si konsumen senilai 50.000. Berarti kita menerima uang kas 50.000, artinya kas kita bertambah 50.000. Di sisi lain modal juga jadi bertambah. Ya dong, kita terima keuntungan dari penjualan. Modalnya juga bertambah nih. Terus yang mempengaruhi sisi harta dan modal lainnya itu beban, pembayaran beban, beban-beban usaha,
atau beban-beban yang tidak berhubungan dengan usaha juga bisa. Nah, contoh misalkan perusahaan nih bayar listrik nih. Mau bayar listrik, mau bayar air lah, atau mau bayar beli kuota lah, apapun itulah ya. Nah, bayar listrik sebesar 50.000 nih perusahaan. Nah, ketika bayar listrik, kan dibayar tunai nih. Pakai uang kas, pakai uang tunai. Ya berarti dari sisi lain hartanya berbentuk uang kas ini berkurang 50 juta. Di sisi lain juga modalnya berkurang 50.000, 50 juta, 50.000. Sama-sama berkurang. Kas hartanya berkurang dalam bentuk uang kas 50.000, modalnya juga berkurang 50.000. Sama ada yang disebut ini price atau pripe bahasa Indonesianya. Dia si pemilik ini ambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Misalkan kasih angpau saudaranya lah, atau misalkan dia mau belanja keperluan hidup dia lah. Atau kalau pemiliknya dia suka main game, dia beli skin atau top up diamond lah. Itu kan nggak ada urusannya sama perusahaan, tapi dia pakai duit perusahaan. Ya nggak salah juga, karena kan dia duit dia juga kan, duit perusahaannya duit dia juga. Nah, ketika terjadi transaksi seperti ini atau kejadian seperti ini harus dicatat nih. Dia ngambil uang tunai perusahaan berapa banyak? Oh, ngambilnya 20.000. Dicatat nih. Berarti uang kasnya berkurang 20.000. Di sisi lain modalnya ya berkurang juga 20.000. Ya karena diambil aja oleh si pemilik. Seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dari setiap transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan itu pasti mempengaruhi sisi harta dengan harta lainnya. Bisa juga pasti mempengaruhi antara harta dengan utang perusahaan atau harta dengan modal. Nah, akun-akun yang terpengaruhinya ini minimal biasanya ada 2. Berarti bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Nah, tapi intinya setiap transaksi yang terjadi itu pasti mempengaruhi 3 sisi tersebut, harta, utang, dan modal. Kalau transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, biasanya itu transaksi-transaksi pembelian secara tunai. Ya, perusahaan melakukan pembelian secara tunai, ya, untuk beli perlengkapan, peralatan, atau terima piutang tuh, pelunasan piutang, ya, pelunasan atau pemberian pembayaran dari si customer atas jasa yang sudah diberikan. Nah, ada juga harta dengan utang. Ini berhubungan dengan pembelian secara kredit, perlengkapan, peralatan, atau kita pinjam uang sama bank. Ketika kita bayar uang, utang, nah itu pasti mempengaruhi sisi harta dan utang. Ada juga yang mempengaruhi dari sisi harta dan modal. Ini contohnya nih, penyetoran modal atau pemilik perusahaan, memperoleh pendapatan, bayar beban, pengambilan pripe. Nah, gitu. Jadi pencatatannya, contoh ini yang terakhir nih, yang berhubungan dengan harta dan modal. Kalau ternyata transaksinya ini mempengaruhi harta dalam bentuk uang kas, ya berarti kita catat di uang kas nih. Karena kan ini kas kita nerima uang kas nih bertambah tadi. Terus ada uang kas lagi berkurang. Ya berarti kalau misalkan di sisi dalam bentuk uang kas, ya berarti kita catat hartanya dalam bentuk uang kas. Di sini, catatnya di sini nih, di kolom kas semua. Kan akun ini namanya akun nih, akun-akun yang digunakan untuk mencatat. Kalau hartanya ini dalam bentuk piutang, berarti kita catat di sini. Kalau dalam bentuk perlengkapan, kita catat di sini. Peralatan kita catat di sini. Seperti itu. Sesuai dengan bentuknya apa, hartanya apa nih, bentuk hartanya seperti apa. Apakah itu dalam bentuk uang kas, atau uang tunai, atau dalam bentuk perlengkapan, peralatan, banyak kan macam-macamnya.
Nah ini kan, kas, piutang, ada perlengkapan, peralatan. Nah, ini bentuknya dalam bentuk apa nih harta ini nih? Apakah dalam bentuk kas, dalam bentuk piutang, perlengkapan, atau peralatan? Kalau utang ini biasanya boleh digabung jadi satu, atau boleh juga dipisah kayak gini. Ini kan utang usaha nih. Dibagi transaksi-transaksi yang berhubungan dengan utang usaha kamu catat di sini, nanti yang berhubungan dengan utang bank catat di sini untuk pemisahan saja. Kalau modal sih satu biasanya di sini nih. Kayak tadi kan berhubungan dengan pendapatan dan beban ya dicatat di sini aja. Seperti itu. Nah, waktunya sudah selesai. Jadi nggak sempat juga kita mulai ke contoh latihannya. Nah, sejauh ini ada yang mau tanya dulu nggak? Tadi yang di chat-chat itu udah saya sambil jelasin ya. Nah, karena waktunya nggak selesai, udah mepet, berarti ya si Microsoft Excel-nya kita bahas di pertemuan nanti saja, karena nggak keburu. Itu tadi saya baru kasih contoh. Nah, tapi dari contoh-contoh yang saya tadi kasih sama kamu, ada yang ditanyain dulu nggak? Bagaimana cara menganalisis dan cara mencatatnya? Ada yang bingung atau enggak? Atau masih apa ya Pak? Ini apa sih Pak? Kerjainnya kapan Pak? Ya udah nggak usah, itu nanti aja di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Minggu depan kuis dulu. Nah berarti tapi kuisnya yang nggak jadi yang saya tambahin yang materi hari ini, karena kan belum selesai materi hari ini. Jadi kuisnya ya sampai ini aja, sampai bab 1 yang sistem informasi akuntansi sama yaitu jenis-jenis modal, jenis-jenis aset, jenis-jenis utang, jenis-jenis modal. Nah itu kamu ingetin aja tuh. Tapi yang menganalisis transaksi hari ini ya saya nggak jadi masukin sebagai soal kuis ya. Ya kan nggak jadi, waktunya mepet, nggak selesai. Jadi nanti dilanjut di pertemuan selanjutnya aja. Oke? Jadi yang itu nggak jadi ya, saya cancel dulu aja di GC-nya. Tapi kalau yang udah download ya nggak apa-apa, simpan aja buat pertemuan selanjutnya ya. Ini saya edit dulu nih. Ini nggak jadi. Ini nggak jadi ya. Karena kan kita harus kerjain bareng-bareng nih. Ini nggak jadi. Saya delete aja ya, delete. Loh, kok begini? Loh, bentar ya. Saya coret dulu lah. Nanti takutnya malah jadi tugas kalian. Saya delete dulu. Karena kan belum selesai. Waktu kita tidak keburu. Nah, saya delete aja analisisnya. Nah, sip. Nah, nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah, kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kuis dulu. Tapi seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau ternyata jamnya digantikan, jadi saya bisa ngezoom sambil ngezoom kuisnya, berarti sambil ngezoom. Tapi kalau jam saya dipakai untuk lomba, nggak ada jam pengganti, saya tetap kasih soalnya di GC jam 1, kamu kerjain aja. Waktunya sampai jam 12 malam gue kerjain aja pokoknya lah. Itu saya ambil buat nilai kuis. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Terima kasih ya. Jangan lupa kasih tahu teman-temannya yang nggak hadir siang hari ini. Selamat siang, good afternoon semuanya. Thank you. Thank you, Pak. Bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak.